Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat malam buat kita semua. Bagaimana hasil kerja hari ini? Kita berdoa supaya semua diberkati oleh Tuhan. Malam sudah menjadi bagian untuk kita istirahat, tapi ada baiknya kita ambil waktu sedikit. Kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Karena itu saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu waktu di malam hari ini sebelum kami istirahat. Kami mohon Tuhan tolong kami oleh firman-Mu supaya menjadi bagian hidup kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami oleh Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menjadikan firman-Mu itu dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebagaimana saya sampaikan kepada saudara pada hari kemarin, bahwa beberapa waktu ke depan ini, mulai dari kemarin, saya akan khusus bicara tentang doa. Secara cepat saya ingin ingatkan kita bahwa yang kemarin ketika kita bicara tentang doa, dalam persiapan doa itu ada 3. Yang pertama, jangan berdoa seperti orang munafik. Yang kedua, kalau berdoa jangan bertele-tele. Dan yang ketiga, dalam berdoa taruh baik-baik dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Untuk kesempatan malam hari ini, selanjutnya kita akan membaca bagian selanjutnya dari bagian tadi malam, Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Injil Matius pasal 6 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa 4 kalimat yang pertama dalam doa ini itu kita hafal dengan baik. Sama-sama kita ulangi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 4 kalimat yang pertama ini adalah credo. Credo itu pengakuan iman. Ini paling penting di awal dari kita berdoa. Kenapa saudara-saudara? Saudara dan saya mestinya berdoa dalam sebuah keyakinan, dalam sebuah pengakuan tertentu. Apa yang kita akui? Yang kita imani itu adalah Tuhanlah pencipta alam semesta, segala isinya, termasuk kita manusia. Tuhan itu menyiapkan sorga bagi saya dan saudara. Di dalam diri Yesus Kristus dia berkorban bagi saya dan saudara. Kita percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan lebih baik dari apa yang kita rancangkan. Berdasarkan pengakuan ini, saudara boleh berdoa kepada Tuhan. Doa itu bukan sesuatu yang spekulatif. Saudara coba-coba berdoa tanpa saudara pahami apa yang saudara imani. Jadi doa dimulai dari sebuah credo, dari sebuah pengakuan iman. Yang menarik saudara-saudara, kalimat yang pertama itu adalah Bapa kami yang di sorga. Ini bukan soal soal biologis. Dia bukan Bapa biologis, tapi dia menempatkan diri sebagai sebuah sosok yang bisa kita dekati dia dalam sapaan yang sangat akrab. Seperti Bapa dengan anak-anaknya. Seperti Bapa yang menunjukkan tanggung jawab, yang menunjukkan hal-hal yang luar biasa kepada anak-anaknya. Dia Bapa yang baik, dan kepada Bapa yang baik itu kita bisa bicara apa saja kepada Bapa itu. Dalam relasi, kalau tadi malam saudara ingat, dalam relasi dengan Bapa, kita bisa bicara sesuatu yang lebih indah, yang lebih enak begitu. Tadi malam saya kasih contoh. Saya kan kenal saya punya istri. Saya punya relasi dengan saya punya istri. Kalau saya mau minta teh di saya punya istri, kan saya akan bicara dengan kalimat yang ringan. Oleh karena relasi itu, saya hanya akan bilang, Ma, bikin teh do sayang. Gelas kecil saja ya, jangan terlalu pakai gula banyak. Papa takut sakit gula. Karenanya begitu. Karena relasi tadi. Tidak mungkin meminta teh, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya.
Papa takut sakit gula. Itu pas habis Mam Tua langsung bilang, lu sehat? Nah itu kita persoalan itu. Atau bagaimana saudara-saudara yang ada di sini? Amin kok? Amin, amin. Ya, ternyata banyak juga yang ada di sini. Jadi saudara, itu Bapak. Tapi yang kedua saudara-saudara, kalimat ini serius sekali, bagus sekali. Ketika dia bilang begini, dikuduskanlah namamu. Bapa yang kita panggil sebagai Bapa itu adalah Bapa yang kudus. Ini sesuatu yang penting sekali saudara. Kenapa? Bapa yang kudus itu kita harus datang kepada dia dalam kekudusan. Banyak orang mau datang kepada Bapa yang kudus tapi tidak mau menjaga kekudusan. Ingat bahwa yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap itu tidak dapat bersatu dengan yang terang. Jadi kalau kita menyebut dia Bapa, kita mau datang kepada dia, datanglah dalam kekudusan. Amin, amin. Banyak orang yang tidak menjaga kekudusan tapi meminta kepada Bapa, itu sesungguhnya dia hanya meminta sesuatu untuk kepentingan dirinya. Amin kok? Amin, amin. Itu, makanya mesti begitu saudara-saudara. Kadang-kadang kita ini terlalu paksa diri datang tapi tidak menjaga kekudusan. Nah, kalimat yang ketiga saudara-saudara, ketiga dan keempat yang begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini kalimat penting sekali saudara. Saya ingin mulai dari pertanyaan. Baik saudara-saudara yang ada di sini, saya mau tanya, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga. Yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Yakin sekali. Kalau saudara yakin sekali surga lebih baik dari dunia, siapa mau pergi sekarang? Beliau. Tidak ada lagi yang berani mau pergi. Kalau saya tanya orang, kenapa tidak mau pergi sekarang padahal tahu surga lebih baik dari dunia? Aduh, mereka akan bilang begini, Bapak Pendeta, belum waktu Tuhan. Saya kira itu kalimat baik, belum waktu Tuhan. Tetapi ada penjelasan lebih. Dia bilang begini, walaupun saya belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia itu, tetapi tanda-tanda kerajaan surga itu harus sudah saya alami di rumah saya. Sudah harus saya alami di tempat saya bekerja. Kalau kita bicara tentang kerajaan sorga, itu kita bicara tentang pemerintahan Allah yang mutlak di dalam hidup kita. Apa itu pemerintahan Allah? Sebuah keadaan yang penuh dengan keadilan, cinta kasih, keberpihakan, dan lain-lain. Di mana kita lihat bahwa tanda-tanda kerajaan Allah itu ada di sini. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa tanda-tanda kerajaan Allah itu tidak ada pada rumah tangga di mana istri tukang memaki. Itu kerajaan Allah tidak ada di situ itu. Kadang-kadang ada orang kaget sedikit langsung maki. Pas maki ada pendeta situ dia bilang, ampun, ampun, ampun. Ampun Bapak, ini hanya di mulut sah, di hati tidak. Omong kosong. Alkitab bilang, apa yang keluar dari mulutmu adalah gambaran dari isi hatimu. Itu begitu. Yang kedua, kadang-kadang saudara-saudara bahwa harusnya kita ingat tanda-tanda kerajaan surga itu tidak ada pada keluarga-keluarga di mana suami biasa pukul istri. Di sini ada suami yang biasa pukul istri kok? Tidak ada. Oh, tidak ada. Aduh, puji Tuhan, luar biasa. Suami-suami tidak boleh pukul istri. Atau saya mau balik pertanyaan, ibu-ibu yang biasa pukul karena pukul dari suami boleh angkat tangan? Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Siapa tanggung jawab? Saya tidak tanggung jawab. Tapi begitu saudara-saudara, tanda-tanda kerajaan surga itu harusnya kita alami di sini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini bagian pertama dari isi doa yang Tuhan ajarkan buat kita. Ini soal sistematikanya. Dalam 1-2 hari ke depan ini kita akan memahami sistematika apa yang Tuhan mau kasih kita melalui doa Bapa kami. Di bagian pertama, saya ingatkan kembali kepada kita berkaitan dengan persiapan untuk kita masuk ke dalam doa. Ingat, kalau berdoa tidak boleh munafik. Yang kedua, ingat, bukan kata-kata. Karena itu jangan bertele-tele, relasi lebih penting dari kata-kata. Yang ketiga, taruhlah dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Setelah memahami itu, lantas Yesus bilang begini, kalau engkau berdoa, mulailah dari sebuah pengakuan, dari sebuah kredo. Dia Bapa yang luar biasa, yang menyiapkan masa depan bagi anak-anaknya,
yang menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Dia punya pikiran, dia punya rancangan itu lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Dalam pengakuan tentang hal-hal ini, maka kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Doa itu bukan sesuatu yang spekulatif, pasti di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa untuk berikutnya. Jangan lupa tunggu untuk bagian yang kedua besok. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu. Kesempatan di mana kami boleh merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tolonglah kami supaya ketika kami berdoa, kami mulai dari sebuah pengakuan. Kami tetap menjaga kekudusan. Kami juga tahu bahwa sekalipun kami belum ada di sorga, tapi tanda-tanda kerajaan sorga itu berlaku atas kami sekalian. Terima kasih banyak. Sertai kami pada istirahat kami malam ini. Terpujilah namamu. Berkatilah semua yang sudah kami kerjakan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Shalom.